kami menjadi berarti. Tanpa Engkau tidak ada artinya apapun juga di muka bumi ini Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan napas hidup bagi kami. Kau ciptakan kami, Kau berikan kami kehidupan untuk kemuliaan-Mu. Itu sebabnya hanya Engkau yang membuat hidup menjadi berarti. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang hanya kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami merindukan Engkau untuk menyatakan isi hati-Mu. Karena firman-Mu lah kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa atas segalanya. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa ilah zaman, kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu setiap kami, yang coba-coba menghalangi pemberitaan firman di tempat ini. Segala kuasa-kuasa iblis, siapapun kau namamu, roh sihir tenung, kuasa-kuasa perdukunan, roh mantra-mantra, roh guna-guna, kami ikat, kami tolak, patah hancurkan segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Hati kami terbuka untuk firman Tuhan, pikiran kami terbuka untuk firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami seperti benih tertanam di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah 60, 100 kali ganda. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya rasa saya buka masker nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, pengantin baru ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, acara ibadah ucapan syukur ya, saudari kita Lesi dan saudara kita Dede. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita ini ada karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Hidup kita ada karena kebaikan Tuhan. Percayalah, hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, saudaraku sekalian, itu sebabnya Tuhan ciptakan kita punya tujuan masing-masing. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bukan ada begitu saja. Tuhan yang berfirman bahwa napas kehidupan kita, Tuhan yang percayakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan yang percayakan, itu sebabnya kita ada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Perhatikan baik-baik, kita hidup bukan karena keinginan kita sendiri. Tapi Tuhan yang membuat kita ada. Tuhan yang mengizinkan kita ada di muka bumi ini. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan. Karena Dialah pencipta kita. Amin, saudaraku. Dialah pencipta kita. Tidak ada yang lain. Yang memberikan jalan keluar. Yang memberikan pertolongan. Yang memberikan kelegaan. Yang memberikan kebahagiaan. Yang memberikan sukacita dalam rumah tangga hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Itu sebabnya kita harus membawa hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan. Karena Tuhan sanggup memberkati. Apa yang tidak mungkin, apa yang dikira manusia tidak mungkin, Tuhan dapat lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhanlah pencipta segala sesuatunya. Dia yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam Yesus ada segala jawaban. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terlebih untuk kedua, ya, mempelai, ya, Lesi dan Dede. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan kehidupan kita, bahkan untuk kita semuanya, saudaraku sekalian. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan, Mazmur 127. Haleluya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 saja. Haleluya. Apa firman Tuhan katakan? Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan, sebab Allah kita
memberikannya kepada orang yang dicintainya. Sekali lagi, sebab ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan keluarga, saudaraku sekalian. Ya, rumah bisa berbicara tentang kehidupan keluarga. Rumah dapat berbicara tentang kehidupan pekerjaan. Rumah dapat berbicara tentang kehidupan rumah tangga, saudaraku sekalian. Rumah berbicara tentang kehidupan. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudaraku sekalian. Itulah perlunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi, rumah berbicara tentang kehidupan, saudaraku sekalian. Rumah berbicara tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Kalau bukan Tuhan yang membangun hidup kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian, maka semuanya menjadi sia-sia. Oh ya, saudaraku sekalian, dalam pernikahan pun kalau bukan Tuhan yang membangun pernikahan kita, rumah tangga kita, maka sia-sia kita membangun rumah tangga kita. Akan terjadi percecokan, akan terjadi perselisihan yang sangat kuat, akan terjadi sana-sini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Itu sebabnya biarkan Tuhan membangun kehidupan kita. Izinkan Tuhan membangun rumah tangga kita. Izinkan Tuhan membangun keluarga kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kalau bukan Tuhan, banyak orang menginginkan rumah tangga yang sangat harmonis. Betul nggak saudaraku sekalian? Cita-cita setiap umat manusia pastilah demikian. Aku mau berbahagia, benar nggak? Aku mau berbahagia. Kalau bisa bulan madu terus, aku dan suamiku, aku dan istriku, bulan madu terus. Ya, kalau bisa demikian keinginan hati kita, keinginan hati setiap orang, pastilah demikian. Ingin menyenangkan pasangannya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Dalam setiap perjalanan kehidupan, banyak orang yang menjadi kecewa. Banyak orang yang menjadi putus asa ketika melihat pasangannya. Izinkan Tuhan membangun hidup kita. Amin, saudaraku. Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan yang membangun setiap segi dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi kokoh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau Tuhan membangun kehidupan, saudaraku percayalah, Tuhan membangun kehidupan dari yang tidak nampak. Tuhan membangun kehidupan itu dari yang tidak kelihatan. Tuhan membangun kehidupan dari dalam. Tuhan membangun yang pertama-tama. Kalau Tuhan kita libatkan, Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya mau kasih tahu, Tuhan membangun hidup kita itu dari dalam, bukan dari luar. Bukan. Tuhan membangun hidup kita dari manusia dalam kita, dari manusia batinnya kita, yang tidak kelihatan oleh manusia. Itu makanya rumah tangga, suami istri jangan takut hidup sederhana. Orang bilang, kamu tidak diberkati, kamu tidak ada apa-apanya. Jangan takut, jangan minder, jangan gelisah. Kenapa? Karena Tuhan membangun hidup anak-anaknya. Orang yang datang kepadanya selalu dari dalam, saudaraku sekalian. Yang dari dalamlah yang terpancar keluar. Kalau kekuatan manusia berbeda. Bagaimana supaya aku dilihat orang baik? Bagaimana supaya aku dilihat orang diberkati? Bagaimana aku supaya dilihat orang makmur, banyak uang, jabatan hebat. Tapi Tuhan membangun hidup manusia dari dalam, dari yang tidak kelihatan, Bapak Ibu saudara. Itu sebabnya tepat pada waktunya
Tuhan akan munculkan keluar semua berkat, semua nikmat yang sudah Dia berikan dari dalam akan Tuhan munculkan terpancar keluar. Apa yang dibangun Tuhan dari dalam tidak dapat digoyahkan oleh manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membangun hidup kita di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan turun tangan, membangun kehidupan kita, membangun rumah tangga kita, membangun usaha pekerjaan kita, membangun keluarga kita? Bagaimana caranya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Semuanya akan Tuhan lakukan, asal kita mau melakukannya. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ya, saya membagikan dua saja. Bagaimana caranya supaya Tuhan membangun hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita kokoh, tidak gampang hancur oleh keadaan dan situasi apapun yang menggoncangkan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lihat. Saya mau bacakan untuk kita semua. Bagaimana caranya Tuhan membangun hidup kita. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya mau bacakan untuk kita semua. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, firman Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bukankah manusia banyak demikian, saudaraku sekalian? Oh Tuhan, laku dohok, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tapi gak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Iya, saudaraku sekalian, tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Kita seumpama orang yang sedang mendirikan bangunan rumah itu, menggali dalam-dalam pondasinya, meletakkan pondasi itu, batu itu di tempat yang dalam, di tempat galian kita menjadi pondasi rumah. Kalau datang angin, kalau datang banjir, rumah itu akan tetap berdiri. Kenapa? Karena ada pondasi yang kuat, saudaraku sekalian. Itu sebabnya kalau Tuhan membangun hidup kita, selalu mulainya dari dalam. Orang banyak meminta berkat kepada Tuhan, tapi tidak bisa menggunakan berkat ketika berkat itu diberikan. Kenapa? Karena pondasinya tidak ada. Karena pondasinya tidak kuat. Ya, saudara, ya. Mendengar firman Tuhan, tapi nggak mau melakukannya. Sama dengan orang seperti apa firman Tuhan katakan? Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau hidup kita mau dibangun Tuhan seperti yang Tuhan mau, kalau kita ingin rindu kebahagiaan yang daripada Tuhan, kebahagiaan yang sejati, sukacita dalam rumah tangga, sukacita dalam suami istri, kalau kita ingin itu dibangun dalam Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan dan lakukan firman-Nya. Itu menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, Pak Bu, tidak ada yang lain. Hanya firman Tuhanlah yang dapat menjadi pondasi yang kuat. Oh iya. Hanya firman Tuhan, gak ada yang lain. Karena firman Tuhan
batu karang itu yang teguh. Batu penjuru. Firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Hanya firman Tuhan yang menjadi pondasi kehidupan orang yang mau dibangun oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan kebenarannya. Lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Itu akan memberikan kehidupan, kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Saya mau katakan dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada cobaan. Pasti akan ada badai, akan ada gelombang. Bukan kita berdoa supaya datang seperti itu, bukan. Bukan. Semua yang sudah berumah tangga pasti mengalami itu. Tetapi apakah kita kuat atau tidak menghadapi itu semua? Apakah kita tetap bisa setia kepada pasangan kita ketika gelombang itu datang? Apakah kita tetap setia mengasihi pasangan kita? Mengasihi keluarga kita, anak-anak kita. Ketika angin badai itu datang. Ketika banjir itu datang. Kalau hidup kita tidak kokoh dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan gampang tergerus dengan gelombang itu. Oleh arus dunia ini. Lakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, benar? Suami-suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Betul, saudaraku sekalian, amin. Perhiasanmu jangan dengan emas, dengan rambut yang berkepang-kepang, dengan perhiasan-perhiasan dunia ini. Tapi perhiasan seorang istri adalah hati yang murni, hati yang lembut. Manusia batiniah, itulah perhiasannya. 1 Petrus 3, saudaraku sekalian, nanti baca. Itulah perhiasan seorang istri. Sehingga dengan lemah lembut, kalau suaminya belum bertobat, akan dimenangkan oleh perkataan istrinya. Itu perintah Tuhan, saudaraku sekalian. 1 Petrus 3, nanti baca. Dan suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar kepada mereka. Kalau suruh bikin kopi, hehehe bikin kopi. Tidak bisa seperti itu, saudara sekalian. Dia bukan pembantu kita. Kasihi istri kita, hormati dia, kata firman Tuhan. 1 Petrus 3. Itu sebabnya seorang suami harus mengasihi istrinya. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata, seorang suami harus mengasihi istrinya. Kalau tidak, doanya tidak akan dijawab Tuhan, tidak akan didengar Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Kasih istri kita. Kasih. Tapi Pak Pendeta, istriku ini suka ngomel-ngomel, nah Pak Pendeta. Suka ngatur-ngatur. Ya begitulah keadaannya. Kan kamu sudah menikah sama dia. Ya berdoa supaya dia dirubah Tuhan. Kasihi dia, yang penting kasihi dia. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata bukan, kasihilah istrimu kalau dia nurut saja kepada engkau. Kalau dia tidak ngomel-ngomel kasih, bukan seperti itu saudara sekalian. Istri juga demikian. Tunduk kepada suamimu, bukan karena suamimu hebat, banyak uangnya, jabatannya bagus, bisa beli mobil bagus, tidak kalah dengan tetangga, baru saya hormat sama suami. Oh, tidak begitu. Firman Tuhan yang katakan hormati, tunduk pada suami. Kalau kita mau hidup kita dibangun oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kita kokoh di tengah-tengah dunia yang berkecamuk ini, saudaraku sekalian, kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Percayalah. Percayalah. Sehebat apapun kita mencari uang, percayalah. Percayalah. Tidak akan bisa membelikan itu kebahagiaan, sukacita dalam rumah tangga. Percayalah.
Sebagus apapun mobil kita keluaran yang baru. Oh iya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kami juga baru melayani orang yang kemarin saja, saudara sekalian. Baru 2 hari yang lalu. Nangis. Seorang istri datang ke gereja, saudaraku sekalian. Getol cari uang. Ya. Persaingan dalam pekerjaan. Ketika muda mencari pasangan dengan cara-cara yang tidak baik. Saudaraku tahu apa yang digunakannya? Datang ke dukun, minta minyak supaya pacarnya nempel terus sama dia. Mau saya kasih tahu minyaknya minyak apa? Mau tahu? Minyak kukang, saudara sekalian. Nempel. Membangun hidup dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Mau bunuh diri. Mau membunuh anak sendiri. Kenapa? Saya katakan demikian untuk menjadi kesaksian bagi kita supaya apa? Supaya kita membangun hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mencari ketenaran, mencari jabatan, mencari apapun dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta mohon pengampunan daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup manusia, hati manusia. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Suami pergi ke sana, istri pergi ke sana. Suami ingat masa lalu, istri ingat masa lalu. CLBK kata orang apa itu? Cinta lama bertumbuh kembali, bersemi kembali. Apa itu saudaraku sekalian? Kalau sudah menikah, sudah hidup berumah tangga, sudah diberkati Tuhan, tidak ada yang ingat seperti itu lagi. Seorang suami tidak bisa mengatakan kepada istrinya, aduh, seandainya engkau seperti mantanku dulu. Wah, tidak ada seperti itu, tidak boleh. Seorang istri mengatakan, aduh, sekiranya engkau seperti mantanku dulu. Orangnya perhatian, romantis, sayang tidak menikah dengan aku. Tidak bisa. Diungkit-ungkit lagi. Tidak bisa. Tapi saya, Lesi dan Dede tidak seperti itu, amin. Karena mereka membangun hidup mereka di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan waktu Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya bisa melanda kita. Angin, badai, seperti firman Tuhan katakan. Itu akan membuktikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau melihat anak-anak kita diberkati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan perintahnya. Ya, seperti yang Tuhan katakan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jangan seperti itu, saudara sekalian. Kita tidak akan kuat menghadapi badai kalau kita tidak kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita harus lakukan perintah Tuhan. Sukalah kepada kebenaran firman Tuhan. Sukalah melakukan perintah Tuhan. Tepat pada waktunya, ketika dasar itu sudah terbangun kuat, Tuhan akan munculkan rumah itu ke permukaan. Seperti rumah dan bangunan ini. Dasarnya tidak kelihatan, saudara. Betul ya? Dasarnya, pondasinya nggak kelihatan ya Pak ya? Nggak kelihatan. Karena rendah apa itu Pak? Yang namanya pondasi, yang namanya dasar itu tidak kelihatan. Tapi tepat pada waktunya mulai naik, dinding mulai naik, tiang mulai naik. Begitu juga hidup kita akan Tuhan angkat. Ketika kita kuat dalam kebenaran firman Tuhan,
ketika kita mau dibangun oleh Tuhan, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ketika kita mau setia kepada Tuhan melakukan perintahnya, akan dimunculkan Tuhan satu persatu dalam kehidupan kalian. Akan dimunculkan. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, jangan. Oh, dia sudah punya mobil bagus, dia sudah punya rumah bagus, jangan. Satu persatu nanti Tuhan akan naikkan. Setia saja kepada Tuhan. Setia saja. Akan Tuhan naik. Akan Tuhan munculkan semuanya ke permukaan. Amin, saudaraku. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan dan lakukan perintah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita dibangun oleh Tuhan? Rumah kita ini dibangun oleh Tuhan. Pernikahan kita dibangun oleh Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita dibangun oleh Tuhan. Yang kedua, setialah berdoa. Setia berdoa. Setia berdoa. Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kepada kita hal-hal yang ruwet, hal-hal yang rumit yang tidak mampu kita kerjakan. Tuhan mengajarkan kepada kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengarkan firman Tuhan, lakukan perintahnya. Yang kedua, setialah dan tekunlah berdoa. Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus yang mengajarkan kita supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mengatakan demikian, saudaraku sekalian. Harus kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengapa kita harus berdoa, saudaraku sekalian? Ketika kita berdoa, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang mengharapkan Tuhan. Ketika kita sedang berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, setialah berdoa. Agar hidup kita dibangun oleh Tuhan. Amin. Agar jalan-jalan yang tertutup bisa terbuka. Pintu-pintu yang tertutup bisa terbuka. Melalui doa, saudara sekalian. Ya, melalui doa. Jangan menyerah berdoa. Tekunlah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Sekali lagi, ketika kita berdoa, kita sedang merendahkan diri kita. Kita menanggalkan segala kesombongan kita. Bisakah orang sombong berdoa apa? Bisa. Kenapa dia sombong tetap berdoa? Dia tidak mengenal Tuhan, siapa Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang kudus, Allah yang besar. Tidak mungkin kita membawa keakuan kita di hadapan Tuhan, tidak mungkin. Tuhan tidak mendengarkan orang yang sombong. Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi, di tempatnya yang kudus. Tetapi dia ada bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hatinya. Ya, Tuhan bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Ketika kita berdoa, percayalah, kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang merendahkan hati. Amin, saudara. Berdoa. Berdoa kita sedang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Musim apapun namanya, musim corona kah, musim pandemi kah, musim krisis kah, musim apapun dia akan terus menghasilkan buah. Ya, saudaraku sekalian, ya. Kita harus berdoa. Setia berdoa. Orang yang setia berdoa, orang yang setia mengandalkan Tuhan. Orang yang setia melekat kepada Tuhan. Orang yang setia berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak mau lagi berdoa, kita sedang mengandalkan manusia. Kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Kita sedang mengandalkan kekuatan yang lain. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Kalau hidup kita rindu supaya Tuhan membangun hidup kita, supaya Tuhanlah yang membangun rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, karir kita, perekonomian kita. Kalau kita rindu Tuhan yang membangun, setialah berdoa. Setialah Dede sebagai seorang suami berdoa. Setialah Lesi sebagai seorang istri berdoa. Amin. Semuanya akan terbuka melalui doa. Semuanya akan terbuka. Percayalah, percaya. Firman Tuhan, orang yang suka mengandalkan Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu bukan hanya dinikmati oleh engkau sendiri, oleh rumah tanggamu sendiri. Keluargamu akan menikmati buah itu. Orang tuamu akan menikmati buah itu. Famili-familimu, semua kerabatmu akan menikmati buah itu. Kalau kita setia kepada Tuhan, setia melakukan perintahnya, dan setia berdoa mengandalkan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat. Betul. Amin. Hidup kita akan menjadi berkat. Orang yang suka bertengkar pasti tidak bisa berdoa. Orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu pasti tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa. Karena apa? Karena hatinya tetap tertuju ke belakang. Sedangkan hati kita harus melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Percayalah, semuanya pasti akan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Ketika pondasi itu, ketika firman Tuhan itu ditaruhkan dalam hidup kita, kemuliaan firman itu, kemuliaan Tuhan itu akan memancar ke permukaan. Firman Tuhan itu akan memancar keluar. Kebenarannya, kuasanya akan memancar. Tetapi bangunlah dulu yang dari dalam ini. Jangan takut dengan penampilan yang di luar, saudara sekalian. Jangan takut. Jangan takut dengan penampilan yang di luar. Jangan gentar penilaian orang terhadap kita. Jangan. Tapi biarlah hidup kita dibangun oleh Tuhan. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Karena firman Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan orang yang dipilihnya. Dia tidak akan membiarkan orang yang dipilihnya. Tepat pada waktunya Tuhan menolong orang-orang pilihannya. Tuhan mengangkat, Tuhan membenarkan, Tuhan membela orang-orang yang dipilih. Bagian kita adalah setialah melakukan perintah Tuhan. Setialah berdoa. Amin. Supaya hidup rumah tangga kita, hidup kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk, membangun, memoles kehidupan kita supaya kita layak tampil di permukaan, supaya kita layak menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga, bagi banyak rumah tangga. Amin. Mari kita berdoa. Kita teduhkan hati kita tundukkan kepala kita. Hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan hamba boleh menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu di waktu yang singkat ini. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, menguasai kehidupan kami. Bekerjalah firman-Mu atas setiap kami. Kalau ada di antara kami yang rindu hidupnya dibangun oleh Tuhan sendiri, yang rindu pekerjaannya dibangun oleh Tuhan, yang rindu rumah tangganya, keluarganya dibangun oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kami, memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau sia-sia. Yang rindu pemulihan Tuhan pulihkan. Yang rindu peneguhan sesuatu hal, Tuhan teguhkanlah melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini.
Hamba berdoa untuk Lesi dan Dede, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hidup mereka Tuhan yang membangun. Rumah tangga mereka Tuhan yang membangun. Usaha pekerjaan mereka, karir mereka Tuhan yang membangun. Kami percaya umat pilihan Tuhan tidak pernah Tuhan lupakan. Tidak pernah Tuhan biarkan. Apapun yang akan dihadapi oleh mereka, oleh Lesi dan Dede, tangan Tuhan ada atas mereka. Karena mereka mau hidup mereka dibangun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Besok mereka akan melakukan pemberkatan nikah Tuhan Yesus di gereja. Tangan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang campur tangan atas segala sesuatunya. Tuhan mempersatukan mereka menjadi suami dan istri dalam kasih dan kuasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Berkati mereka. Berkati Dede. Berkati Lesi. Dimuliakanlah Engkau oleh hidup rumah tangga mereka kelak Tuhan. Lewat anak cucu mereka, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Janji rumah tangga, janji kebahagiaan, janji berkat, biarlah itu tercurah bagi mereka. Karena mereka milik kepunyaan Tuhan. Karena mereka milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada